wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Azalia. Di sini dari kelas 11 IKJ 2. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mengkonfigurasi user manager pada Mikrotik RB925 UI. Lalu untuk topologinya, Ether 1 kita colokkan dengan kabelan yang terhubung pada internet. Lalu Ether 2 kita hubungkan dengan kabel yang terhubung pada laptop. Mereka sudah hidup lampunya, berarti dia sudah tersambung. Nah, di sini kita akan langsung mengkonfigurasi Mikrotiknya. Pertama kita klik ini, lalu kita connect. Lalu kita pergi ke IP. Di IP kita pergi ke sistem. Di sistem kita pergi ke identity. Di identity kita tulis ika.net. Apply, oke. Terus kita pergi ke IP. Ke sistem, kita membuat password 1 password. Nah, terus kita langsung pergi ke interface. Di interface ini bentuk sebelumnya di sini ada port yang belum dipindahkan. Nah, terus tuh di sini internetnya terputus, kita sambung dulu. Nah, di sini sudah tersambung. Lalu untuk bagian pertama kita beri nama internet. Untuk yang kedua kita tulis LAN. Untuk yang ketiga kita tulis access point. Nah, lalu kita langsung pergi ke IP. Di IP kita pergi ke DHCP client. Di DHCP client ketik plus. Lalu untuk DHCP-nya Ether 1 kita apply, oke. Terus kita pergi ke IP address. Di address tambahkan untuk Ether 1 dan Ether 2 dan Ether 3 192.168.27.1/24. Nah, terus di ini diubah menjadi Ether 2, lalu kita apply. Oke, nah terus kita tambahkan lagi untuk Ether 3. Ether 3 di sini kita ubah ini jadi 28. Lalu kita apply. Oke. Setelah itu kita lanjut pergi ke DNS. Di DNS kita ketikkan 8.8.8. Nah, lalu kita apply. Oke, setelah itu kita lanjut pergi ke IP DHCP server. Di DHCP server kita klik DHCP setup. Kita akan meng-setup Ether 2 dan Ether 3. Lalu ke Ether 3. Nah, setelah itu kita langsung pergi ke firewall. Di firewall kita klik tanda plus ini, turn out interface Ether 1, lalu bagian actionnya itu kita klik mesh correct, lalu kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut untuk ke new terminal. Di new terminal kita klik ipconfig /renew. Nah, lalu kita ping 8.8.8.8, lalu kita enter. Client real DNS firewall. Oh, di sini ada masalah sedikit. Firewall not. Ini kita hapus dulu. Plus ininya mesh correct. Advanced General Screenat, ininya out interface-nya Ether 1, kita apply, oke. Terus dilihat di DHCP client, ini sudah. Terus DNS-nya udah juga. DHCP server sudah kita setup. Terus tuh kita pergi. Ping lagi 8.8.8. Nah, di sini sudah TTL. Terus tuh kita lanjut lagi ke IP hotspot server plus hotspot setup Ether 3. Di sini IK
ika.net, lalu kita next, passwordnya 1, enter. Nah, lalu kita langsung pergi ke server profile. Di server profile klik apply, oke, ke radius, lalu incomingnya centang, klik tanda plus, hotspot, login, addressnya kita ambil dari DHCP client. Untuk secretnya itu merupakan password dari 1 sampai 8. Hapus slice-nya, lalu kita apply. Oke, setelah kita berhasil untuk apply oke, lanjut kita pergi ke sistem package. Di sini kita akan melihat apa di sini sudah ada user manajernya. Di sini sudah ada user manajernya, lalu kita pergi ke Chrome, kita klik 192.1.1/24/userman. Enter. Nah, di sini kita login dengan nama admin, enter. Nah, lalu di sini ada punya orang, kita hapus terlebih dahulu, di remove, oke. Router kita remove juga. Nah, setelah itu di bagian di sini kita tambahkan lagi untuk namanya ika.net, lalu IP addressnya yang tadi tanpa slice, lalu secretnya 123478. Nah, setelah itu parent time-nya itu +7. Terus di sini centang, lalu add. Nah, setelah itu di sini kita enable. Lalu kita pergi ke profile. Di profile ini punya orang, kita hapus. Terus kita klik plus ika. Untuk limitationnya kita remove. Nah, setelah itu kita klik add new, name ika.net. Ika aja. Nah, terus di bagian add new limitation, di bagian sini kita klik menjadi jam 7. Di sini kita ketikkan menjadi jam 4 sore. Nah, di sini bagian sini centang, lalu kita add. Nah, setelah itu kita pergi ke settings. Di settings, di sini kita hapus dulu template-nya biar kita mencari template baru. Lalu kita pergi dulu ke user, di username, lalu klik add batch, lalu ini kita buat 5 biji username dan password saja. Username length-nya 3, passwordnya juga 3. Lalu kita add. Setelah itu kita close, kita pergi ke settings. Nah, di sini template. Terus kita apa ini? Oh, ini sangat lama. Nah, di sini ada kopian, lalu kita ambil. Ctrl C, Ctrl V. Dibukanya di laptop bisa, kalau di HP nggak bisa. Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Kalau tapi di HP Ctrl C, Ctrl V. Kita save. baru kau jadiin, baru kirimnya ke aku dah. Nah, di sini sudah kita save, lalu kita pergi ke bagian user ini tadi. Bagian sini kita generate menjadi voucher. Generate. Nah, di sini sudah ada, lalu kita pindahkan portnya. Mau pindah loh buat
Lalu kita pindahkan dari part 2 ke part 3 sampai dia tersambung. Nah, jadi di sini saya udah memindahkan dari part 2 ke part 3. Nah, ini dia login otomatis ke Mikrotik. Kita pilih salah satu passwordnya. Ini kita pakai yang ini, EET dan CUP, EET dan CUP. Lalu kita connect. Nah, di sini sudah berhasil. Beginilah tampilannya setelah berhasil. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk mereset konfigurasi antara Mikrotik dan juga userman-nya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.